secara khusus Banjarmasin. Mari kita bersaat teduh bersama. Amin. Dengan tema keyakinan dalam Kristus pada Minggu 22 November ini, mari kita giat untuk Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita duduk dan berdoa secara pribadi. Silakan duduk.
Secara korporat, mari kita berdoa bersama pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Nya bercahayalah
membaca Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bersama dengan seluruh umat percaya, mari bersama kita ucapkan, ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca epistel Efesus 1 dari ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita semua beribadah sehingga dapat dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Panitia Kebaktian minggu ini adalah minggu keempat bulan November. Ibadah umum ragawi atau offline di gereja mengundang jemaat untuk hadir, dan bila ada jiwa baru, kita sambut dengan penuh sukacita. Ibadah gereja kita disiarkan melalui online, melalui FB dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Erwin Daud, Evangelis Novia Daud yang mempersembahkan konsumsi minggu ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian, dan juga persembahan dapat diserahkan kepada gereja atau diserahkan ke pendeta pada waktu mengantar warta jemaat. Minggu depan, tanggal 29 bulan 11, kita memasuki Minggu Advent dan menyalakan lilin Advent pertama, sekaligus juga mengingatkan bahwa kita sudah memasuki masa persiapan Natal dan Tahun Baru. Usai ibadah hari ini, kita akan latihan lagu-lagu Natal. Dari seksi sekolah minggu, Rabu Gembira atau kelas meeting anak diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sampai 5.30 via WA online oleh Ibu Evi. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Evan Migang, Bapak Evangelis Jaka Sianipar, Ibu Monik, dan Ibu Evangelis Novia Daud. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pada hari Kamis pukul 8 WITA di gereja. Pokok-pokok doa, syafaat, dan bacaan Alkitab harian dapat kita simak dari warta kita. Demikian juga dengan kehadiran dan persembahan pada minggu lalu terkumpul 1.169.000 dan persembahan panitia Natal 44.000. Pelayan firman pada minggu ini adalah Bapak Pendeta James Damani, dan pada minggu depan Bapak Evangelis Jaka Sianipar. Beserta seluruh pelayan Tuhan, mari memberikan yang terbaik.
kita akan berdoa syafaat yang didahului oleh satu pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengampuni dosa kami sehingga kami dapat hadir dan menyebut-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami juga menaikkan doa syafaat bagi dunia gereja Tuhan. Dan juga secara pribadi kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan menolong kami di masa COVID ini, dan kami juga berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jawaban pada waktunya. Bapa, kami berdoa untuk negara Perancis. Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan ketika negara-negara manapun di seluruh dunia, baik yang di desa, di kota, di gunung, dan di lembah, mengalami serangan. Anak-anak Tuhan terus berjuang dan Engkau memberikan kemenangan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta yang Engkau lindungi, NKRI yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengasihi seluruh rakyat Indonesia, dan bersama dengan orang-orang yang mengasihi Indonesia, memberitahukan, bersaksi bahwa kesatuan yang Tuhan berikan kami hendak pertahankan. Kami juga menyerahkan Bapak Presiden dan seluruh menteri serta semua jajaran pemerintahan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengatur, bahkan membukakan hal yang tersembunyi, setiap kejahatan agar dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga NKRI yang Engkau lindungi tetap jaya di hadapan Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada supaya berperan bersaksi sebagai anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja Metodis, Engkau berkati Bapak Bishop, seluruh pendeta dan hamba Tuhan di dalamnya yang berjuang di masa COVID ini. Tuhan memberikan terobosan, menambahkan iman, dan serta menyertai di dalam pelayanan. Secara khusus GMI Immanuel Banjarmasin, berkati Bapak Pendeta kami, Bapak dan keluarga, pengurus dan seluruh jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk kaki dan dada Ibu Iwa yang sakit, sembuhkan. Sakit tumor Ibu Novi, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat sakit penyakit dan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa dengan Ibu Sarah dengan sakit tua, kuasa Tuhan yang sempurna menyertainya. Kami berdoa untuk yang berulang tahun Saudara Evan, Bapak Jaka Sianipar, Ibu Novia Daud, dan juga Ibu Monik. Kuasa Tuhan melimpah-limpahkan berkat sehingga mereka menyadari kasih karunia Tuhan yang memberikan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan Tuhan persembahan jemaat-Mu dari kantong pertama untuk kas gereja dan persembahan kedua untuk dana Natal. Kuasa Tuhan yang sempurna mengurapi persembahan, memberkati sehingga lewat persembahan ini kerajaan Allah semakin diperluas, diperbesar. Kami berdoa Bapa, kuasa-Mu yang mengarungi seluruh daerah Banjarmasin dan sekitarnya, jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan kami, Engkau yang menunjukkan dan Engkau mendatangkan jiwa-jiwa baru bagi GMI Immanuel Banjarmasin. Kami menyerahkan Tuhan anak muda, Saudara Evan, Widi, dan juga Saudara Heru. Kuasa Tuhan menyertai mereka di mana mereka harus bekerja, harus bersaksi, dan mereka tidak sendirian tetapi dilindungi oleh malaikat-malaikat-Mu, dan Roh Kudus membuat mereka terus-menerus rindu untuk beribadah di hadapan-Mu. Kuasa Tuhan memberkati anak-anak muda kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk himpunan mahasiswa Papua yang ada di Banjarmasin. Pengurus mereka yang Tuhan berikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya mereka terus-menerus bersaksi di tengah pekerjaan, pelajaran, dan juga mereka tinggal di Banjarmasin. Bapa, Engkau lindungi, Engkau memberkati dan memberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh anugerah yang sempurna, Engkau yang menolong GMI dalam menunjukkan tempat ibadah yang permanen. Oleh kuasa Tuhan yang kami percaya, Engkau yang menciptakan kami dan yang punya segalanya, kepadamu kami berserah. Kami percaya, kami berseru bahwa Tuhan Yesus menolong kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji namanya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku
karena kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, khususnya yang beribadah di rumah. Mari kita mempersiapkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, kitab Ibrani, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ibrani 3, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah ia yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kembali ke ayat 3:14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga mempraktekkan dan juga merenungkan firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Keyakinan di dalam Kristus. Ada 3 hal yang hendak Tuhan nyatakan melalui perikop yang kita baca tadi, secara khusus di ayat yang ke-14. Di sana diterangkan tentang iman. Bahkan diperjelas dengan statement iman yang semula. Yang kedua dikatakan teguh berpegang sampai pada akhirnya. Sampai kepada waktunya akhir dari perjuangan itu. Dan yang ketiga beroleh bagian di dalam Kristus. Jadi ayat 14 ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita urutan yang terbalik dari pembacaan tadi. Di ayat ke-14 disebutkan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ini memang ditekankan, tetapi ini merupakan satu penjabaran yang terus-menerus, yang sebelumnya dimulai dengan iman serta satu proses iman yang teguh di dalam diri kita. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudaraku bahwa hidup di dalam keselamatan itu adalah anugerah. Tidak ada cara
campur tangan di sana perbuatan pahala atau sesuatu yang dipertimbangkan dari perbuatan-perbuatan kita. Murni dan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya kita menerima sesuatu yang tidak layak, yang seharusnya, yang tidak sepantasnya kita terima, dan Tuhan memberikan atau kita mendapat secara cuma-cuma. Itulah anugerah. Jikalau ada peran kita di dalamnya, baik pikiran kita, pertimbangan segala yang berkaitan dengan sesuatu yang patut dipertimbangkan karena kita menyumbangkan sesuatu di sana, tidak dapat disebut anugerah, sebab kita telah berperan pada bagian itu. Ada saham kita di situ. Lebih sederhananya begitu. Tetapi anugerah itu adalah murni kita tidak melakukan apapun dan diberikan kepada kita yang seharusnya kita tidak mendapatkannya. Itulah anugerah Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Dalam hal ini Tuhan memberikan kita anugerah. Pertama, Tuhan memberikan kepada kita iman atau keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan percaya kepada Tuhan, itu bukan semata-mata karena kita mempunyai kesanggupan untuk mempercayai Dia, Tuhan kita. Tidak seperti itu. Dalam natur atau keadaan manusia yang berdosa, kemampuan untuk memutuskan mengambil satu keyakinan yang terbaik baginya tentu sudah tidak ada lagi. Dan itu semata-mata karena Tuhan menganugerahkan kepada kita iman itu, dan itu adalah pemberian. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu saudaraku, berbicara tentang keselamatan berarti dimulai dari satu anugerah iman. Tidak ada keselamatan jikalau tidak dengan iman. Jadi bukan dengan perbuatan. Iman itu adalah keyakinan. Dilanjutkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas ya? Jadi artinya tidak ada perbuatan baik di sana yang menjadi saham kita yang harus dipertimbangkan Tuhan atas keselamatan kita. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan upaya ibadahmu. Bahasa terjemahan lain. Maka disimpulkan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata memegahkan diri juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan kesombongan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan kita anugerah untuk mempercayai kemampuan kita untuk meyakini ada Tuhan dalam hidup kita, itu datangnya dari Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu saudaraku, ketika keyakinan itu bertumbuh dalam diri kita, jangan ada orang yang sombong. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, kita memahami apa yang dimaksud perikop yang kita baca tadi dari Ibrani 3 ini, khususnya ayat 14 sampai dengan 19. Agar seperti mereka-mereka yang pada masanya itu firman Tuhan ini disampaikan, mereka sudah tersebar di Asia, khususnya orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya tetapi tersebar di seluruh Asia pada waktu itu, memahami bahwa hidup itu dengan
mempertuhankan Kristus adalah anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah ketika orang-orang lain beribadah itu menurut kemampuan dan keberadaannya yang mestinya dipertimbangkan oleh sesuatu yang ilahi dalam penyembahan mereka kepada berhala-berhala, itu merupakan sesuatu bagian pengajaran pada waktu itu bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus atau kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan ibadah itu menjadi satu tatanan yang mereka pikirkan akan dipertimbangkan sebagai bagian hidup mereka yang berkenan kepada dewa atau dewi mereka pada masa itu. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada orang-orang percaya yang tersebar itu, yang diyakini juga Bapak Ibu, ini dituliskan oleh Rasul Paulus, sekalipun adalah tafsiran. Tetapi pola dan juga penulisannya, maksud dan tujuan alamat surat seperti yang biasa dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, kepada mereka-mereka yang tersebar tadi diajarkan satu pemahaman tentang iman, keyakinan yang ditunjukkan dengan cara beribadah, pola hidup. Mereka diajarkan itu adalah anugerah Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu pada waktu itu susah diterima akal. Sebab mereka belum benar-benar meyakini seperti apa Tuhan bekerja dalam diri orang percaya. Itulah sebabnya pada bagian ini disebutkan iman yang teguh, keyakinan yang kita miliki sebelumnya. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara diingatkan, iman atau keyakinan yang kita miliki itu adalah pemberiannya. Mengajarkan kita pada poin yang pertama ini bahwa Tuhan adalah sumber otoritas dalam hidup orang percaya, merontokkan pemahaman Helenistik pada waktu itu yang menyatakan bahwa kita mempunyai andil melakukan sesuatu, berkolaborasi dengan pencipta kita sehingga kita mempunyai upah atau pahala. Tetapi firman Tuhan ini tidak mengajarkan demikian. Jikalau kita ada seperti ada hari ini, semua karena karunia Tuhan. Jikalau kita hari ini bisa menikmati ini dan itu, makan, minum, semua karena anugerah Tuhan. Dan iman atau keyakinan yang kita miliki ini adalah pemberian. Yang kedua, dikatakan juga di dalam ayat ke-14 ini, yaitu teguh berpegang di dalam iman. Dalam pengertian ini sampai kepada akhirnya. Itu juga adalah karena Tuhan yang menopang. Sampai kepada akhirnya, itu juga adalah karena Tuhan yang menopang. Satu statement yang perlu kita pahami, bahwa sama seperti orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di Asia pada waktu itu, yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, mereka tidak perlu khawatir mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, sebab Tuhan turut bekerja. Bahkan juga tatkala mengalami pencobaan sekalipun, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir. Tuhan tentu menopang. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10
Ayat 13 dikatakan Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua hal Bapak Ibu dari ayat ini yang sama dengan di ayat ke-14 Ibrani 3, yaitu iman tidak luput dari pencobaan-pencobaan. Keyakinan kita di dalam Kristus tidak luput dari pencobaan. Dan pada waktu kita mengalami pergumulan pencobaan tersebut, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada Tuhan di sana, dengan kata lain Bapak Ibu. Itulah sebabnya keyakinan dalam Kristus seperti tema kita hari ini juga menjelaskan bahwa sekalipun mengalami pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan, ada Tuhan di sana hadir yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada setiap kita. Maka Bapak Ibu saudaraku, jangan khawatir dengan pencobaan. Jangan melarikan diri dari segala pencobaan dan segala pergumulan-pergumulan hidup. Lewati bersama dengan Tuhan. Sebab iman sampai kepada akhirnya yang kita miliki juga adalah karena Tuhan yang menopang. Dan yang ketiga, dikatakan di sini bahkan beroleh bagian di dalam Kristus menikmati pemeliharaannya juga karena belas kasih-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Dikatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Beroleh bagian di dalam Kristus berarti kita mempunyai keyakinan bahwa kita ada di dalam Kristus. Ini berbicara tentang satu keyakinan, sekalipun orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sekalipun banyak orang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak dengan selazimnya. Saya akan kutip Bapak Ibu saudaraku di dalam Ibrani ini, pasal yang ke-11, ya, dikatakan di sana saksi-saksi dari iman. Ada banyak saksi-saksi iman dituliskan dalam firman Tuhan ini. Sebab disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita nggak bisa pernah menyaksikan dan tidak hadir pada waktu penciptaan alam semesta. Tapi Tuhan menolong kita dengan memberikan anugerah iman. Sehingga kita dapat mengerti penciptaan itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman Henok terangkat. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah membuat bahtera, sekalipun tidak masuk akal menurut orang-orang di sekitarnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, sekalipun dia tidak tahu di mana itu.
Dan banyak sekali Bapak Ibu dijelaskan pada bagian firman Tuhan di pasal yang ke-11 ini tentang iman. Bahkan sampai kepada runtuhnya tembok Yeriko. Karena iman, lalu dipraktekkan runtuh tembok itu. Demikian juga Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Ada banyak sekali dijelaskan di sini tentang saksi-saksi iman sampai dengan masa sekarang. Nah, itu semua terjadi oleh karena pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan menopang sehingga sesuatu yang tidak kita lihat itu bisa kita kerjakan dan bisa dinikmati. Sekalipun orang-orang di sekitar kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak lazim, tidak masuk akal mungkin. Tetapi pada bagian ini mengajarkan kita iman dalam Kristus atau keyakinan dalam Kristus itu merupakan satu karakter hidup dalam hidup kita yang tentu berbeda dengan dunia, yang tentunya Bapak Ibu akan mengundang tanda tanya orang-orang dunia, bahkan juga yang mengundang polemik karena di dalam Yesus. Keyakinan di dalam Kristus itu bukanlah sesuatu yang tidak ada rintangan atau tantangan. Banyak. Tadi di dalam pasal 11 Ibrani ini sudah dijelaskan. Saksi-saksi iman itu dari zaman Habel mempunyai konsekuensi atau rintangan. Tetapi itu tidak membuat mereka surut meyakini sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan menghidupinya, mempraktekannya dalam hidupnya. Sesuatu yang membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu dan tekad yang kuat sehingga mempunyai karakter yang hidup seperti karakter Kristus. Bagi orang-orang lain mustahil Tuhan Allah mau menjadi manusia dan mati dengan cara disalibkan. Maka dalam penafsiran beberapa orang Bapak Ibu, termasuk dalam agama sebelah, menafsirkan Yesus itu tidak mungkin Tuhan mau mati disalib maka dikatakan digantikan dengan orang lain. Ini merupakan satu intervensi kita terhadap kemahakuasaan Tuhan. Seharusnya kalau dia Tuhan dengan cara apapun yang ditempuh yang tidak masuk akal bagi kita, itu adalah cara Tuhan. Demikian dengan kita hari ini Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini. Hidup yang kita tempuh itu adalah hidup yang bersama dengan Tuhan karena kita meyakini Kristus dalam panggilan hidup kita, sekalipun itu dipandang oleh orang-orang lain sebagai sesuatu cemooh, sebagai sesuatu yang tidak lazim, sebagai sesuatu yang tidak masuk akal mungkin, sehingga mereka mentertawakan hidup kita. Sehingga mereka bukan hanya menertawai hidup kita, tetapi acap kali mereka menjengkali hidup kita, mengukur dan mengkerdilkan hidup kita, mengolok-olok. Tetapi firman Tuhan ini memberikan garansi kepada kita. Karakter hidup yang kuat ketika dia meyakini Kristus di dalam hidupnya. Baik senang maupun susah. Baik sukacita maupun duka. Baik sehat maupun sakit. Karakter hidup yang tidak goyah di dalam Kristus. Ada banyak orang hari ini Bapak Ibu saudaraku ketika bersenang-senang, banyak uang, melimpah harta, proyek lancar, pekerjaan naik pangkat dan seterusnya, klien banyak sekali, dan dia berkata haleluya puji Tuhan. Tetapi ketika datang masa paceklik,
Kalau petani hasil pertaniannya tidak menggembirakan, peternakannya tidak menggembirakan, merugikan, mati semua kena wabah. Peternakan ayamnya mati semua ayamnya, rugi puluhan juta. Lembu, sapi dan seterusnya, peliharaannya pun tidak memberikan hasil yang memadai. Pekerjaannya apalagi jabatannya mungkin tidak naik, golongannya sudah lama tidak naik, pangkatnya tidak naik. Uangnya bukan saja tidak hanya cukup tetapi berkurang dan semakin menipis, bahkan mungkin ditipu orang. Rekan-rekannya bukan saja bertambah tetapi berkurang. Lalu apakah haleluya puji Tuhan yang sama masih keluar dari mulutnya Bapak Ibu? Apakah kira-kira karakter hidupnya menyembah Tuhan, melayani Tuhan masih sama seperti semula? Atau undur dari Tuhan? Atau meninggalkan pelayanan? Atau memunggungi Tuhan? Atau mengkudeta Tuhan dalam hidupnya? Acap kali terjadi seperti itu Bapak Ibu. Saya banyak bertemu dengan aktivis-aktivis gereja. Pada suatu masa berapi-api bersemangat, tetapi ketika yang diinginkan tidak tercapai, berapi-api bersemangat juga memunggungi Tuhan. Memunggungi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu Bapak Ibu. Tuhan menginginkan keyakinan di dalam Kristus itu bentuk karakter hidup kita yang tetap setia sekalipun dalam masa sukar, yang tetap tegar sekalipun di dalam masa kesukaran Bapak Ibu saudaraku, dan tetap berkata Yesus lebih baik dari apapun juga, sehingga kita tidak memperjualbelikan iman kita Bapak Ibu. Tidak menggadaikan iman oleh karena pekerjaan, jabatan, oleh karena uang, oleh karena kecantikan, kegantengan, oleh karena pasangan hidup. Lebih baik jomblo, tidak usah menikah, daripada kita menggadaikan iman kita Yesus. Itulah sebabnya keyakinan di dalam Kristus karena datangnya bukan dari diri kita. Dia datangnya dari Tuhan dalam bentuk anugerah ke dalam diri kita. Ketika berproses, kita mesti menikmati yang disebut dengan pembentukan. Memberikan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Seperti apa maunya Tuhan, biarkan Tuhan membentuk. Relakan. Seperti seorang tukang membentuk bejana. Kita biarkan dibentuk, dipoles sedemikian rupa. Pun kalau suatu saat sudah terbentuk bejana itu dan hendak mau dibuat seperti bejana keinginan Tuhan, diremukkan kembali. Berikan sekalipun sakit. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat Bapak Ibu. Dia selalu welcome. Ketika bejana-bejana itu diremukkan, ditumbuk, diayak, menjadi adonan kembali untuk membuat bejana yang baru sesuai dengan keinginan Tuhan, tentu sakit. Tapi ketika kita relakan akan tercipta, terbentuk bejana yang baru sesuai dengan keinginan penjunan atau pencipta kita Bapak Ibu. Tentu ini proses waktu, bukan teori. Maka Bapak Ibu saudaraku, karakter hidup kita berkaitan dengan keyakinan kita. Hari-hari ini seperti apa karakter kita, itu adalah bentuk pancaran dari keyakinan kita yang tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus. Kalau karakter hidup kita hari ini adalah karakter sungut-sungut,
maka sebenarnya kita belum menerapkan hidup bersama mati dengan Kristus. Kalau hidup kita hari ini gampang putus asa, kita belum melihat ketika Yesus disalibkan itu menjadi satu bagian lompatan kepada kehidupan di dalam kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jikalau hari ini Bapak Ibu saudaraku, kita gampang sakit hati, berarti kita belum memberikan harga diri kita di dalam kematian Kristus. Itulah sebabnya keyakinan itu berkaitan dengan karakter hidup kita hari ini. Bahkan ketika hari ini kita pelit kepada Tuhan, sebenarnya kita belum mengerti apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika dia mati di kayu salib, kita ikut di sana. Dan ketika dia mati, kita ikut mati. Dan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, kita ikut bangkit di sana. Berarti Bapak Ibu saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah lebih daripada harta materi yang kita miliki. Dan keselamatan itu tidak terbayar oleh apapun juga. Itulah sebabnya kita bermurah hati, mempersembahkan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lihat Tuhan di sana, di atas semua pelayanan yang kita kerjakan. Lihat Tuhan di atas setiap persembahan kita. Jangan lihat pendetanya, jangan lihat organisasinya, tapi lihat Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita diajarkan tentang seperti apa rumah Tuhan dan seperti apa di dalam rumah kita. Karakter hidup kita sangat ditentukan oleh keyakinan kita. Yang kedua, keyakinan itu adalah jawaban atas doa kita. Kan disebutkan jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tuhan tidak mengatakan atau membuat ukuran iman, tetapi Tuhan tidak menyatakan keyakinanmu atas apa yang kau minta, doakan, akan terjadi kepadamu. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu, semua keyakinan kita ini seperti apapun akan terwujud dari doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu adalah jawaban. Dan ketika jawaban itu lahir, seperti apa kita menyikapinya? Bapak Ibu saudaraku, yang ketiga, keyakinan itu adalah benteng hidup kita. Tanpa keyakinan itu sudah lama kita bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita menjadi debu yang tidak ada artinya. Memang kita ini debu, tanah, dan kembali kepada tanah. Tapi ada artinya, berarti ketika kita hidup dalam Tuhan. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu di akhir dari khotbah ini. Saya mengutip dari Mazmur 121 tentang benteng hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena keyakinan kita di dalam Tuhan atau di dalam Kristus. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Konteks bangsa Israel, Jazirah Israel adalah padang gurun, bukit-bukit, dan bergunung-gunung. Jadi ketika orang dalam kesulitan pada masa itu, dalam kondisi situasi di padang gurun, yang bergunung-gunung itu kena panas, kehausan tentunya, membutuhkan air, tempat berteduh, atau kendaraan tumpangan. Dikatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan pertolongan dari seseorang atau dari
bagian-bagian tertentu yang dimintakan. Tetapi Bapak Ibu, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Diyakini oleh pemazmur ini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang kedelapan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu statement dari pemazmur di tengah-tengah kondisi jazirah Israel yang bergunung-gunung dan dalam kondisi gersam, tidak mengharapkan dukungan dari raja atau logistik dari bangsawan, tapi dari Tuhan. Berarti benteng hidup kita adalah Tuhan, Bapak Ibu. Seperti apa sekarang ini keyakinan kita pada Tuhan, itulah yang menjadi benteng hidup kita ke depan. Taruhlah Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, maka tercapai dan sampailah semua cita-cita kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menerima berkat-Mu, firman-Mu. Beri kekuatan kami mengerjakannya supaya kami memiliki keyakinan yang teguh dalam Tuhan terus-menerus. Kami berserah kepada Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari Masa di padang gurun. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bila Tuhan
Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Baik persembahan ucapan syukur, janji iman, dan persepuluhan, serta lain-lain persembahan. Agar digunakan bagi perluasan Injil Kerajaan-Mu melalui gereja-Mu GMI Immanuel Banjarmasin. Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Kau juga menopang dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga tidak berkekurangan, tetapi berkelimpahan dalam segala hal. Kami menyerahkan persembahan kami ini, Bapa, terimalah, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan bertafsiran. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat pribadi ibadah kita selesai, Tuhan